Shalom, selamat pagi Jemaat GCS yang terkasih dalam Tuhan. Kami sangat senang bisa bersama-sama ibadah dengan saudara-saudara, baik jemaat yang ada di tempat, yang ada di ruang ibadah saat ini, maupun juga dengan jemaat yang mengikuti ibadah ini dengan online di rumah masing-masing. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang jemaat sekalian untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat sekalian, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan alam semesta dan segala kemegahannya. Turunlah kiranya ke atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yesaya 6 ayat yang ketiga berkata, dan para malaikat berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Mari jemaat sekalian kita memuji kebesaran dan juga keagungan Tuhan kita, sebab hanya Dialah yang layak terima pujian, hormat, dan kuasa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
lagi. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Let my soul be sing. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Let me sing how great. My soul, my Savior God to How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! Katakan sekali lagi. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Buatlah kami selalu tersadar akan kebesaran dan juga kemegahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang memperhatikan apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mengekspresikan rasa syukur dan sukacita kami kepada Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh membuat kami lebih merasakan sukacita. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Karena kami disebut kepunyaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatilah setiap kami. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara, kita disebut orang-orang yang berbahagia bukan karena apa yang kita miliki atau apa yang kita capai. Tapi kita disebut berbahagia karena kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan adalah Bapa kita. Mari sama-sama kita katakan, ku berbahagia, dan kita puji Yesus selamanya. Berbahagia, yakin teguh
Yesus abadi kepunyaanku. Aku waris, aku ditebus, ciptaan baru rohku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, Memuji Yesus selamanya. Mari kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita, amin. Mari jemaat sekalian kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau terima sukacita surga. Boleh saya minta tepuk tangannya? Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Itulah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, yang ada dalam hatiku, angkat semangatku, tak hilang ketakutanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
sebagai bentuk pengakuan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan rekan-rekan seiman, kita mau sama-sama katakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara silakan untuk kembali duduk. Sebab hanya Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Dan tanpa Tuhan, sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Mari sama-sama lewat pujian ini kita mau katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dibentuk. Aku mau menyerahkan diriku untuk percaya dan dibentuk oleh Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan
menjaga kerinduan hati kami sebagaimana yang telah kami nyatakan dalam pujian ini. Kami rindu setiap waktu di dalam hidup kami mengiring Engkau. Allah yang begitu baik, Bapa yang maha kasih, yang sudah menyatakan kasih setiamu dari dulu, dari awal hidup kami, bahkan sampai dengan hari ini. Maka Tuhan, saat ini kami bersama-sama sebagai orang-orang yang telah ditebus, kami kembali mau mengarahkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Supaya melalui firman ini Tuhan, kami boleh ditopang dan hidup di dalam Engkau. Melalui firman ini Tuhan, kami boleh berjalan seturut dengan rancangan-Mu. Melalui firman ini Tuhan, kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap kami, termasuk juga hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Pakailah untuk menjadi alat-Mu, menyatakan segala kebenaran-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa dan berserah diri. Amin. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat beribadah. Nggak ada jawabannya. Sudah seperti yang saya duga gitu ya. Kelihatannya memang dengan masker ini agak sulit untuk kita mendapatkan respon. Tapi saya berharap teman-teman yang ada di rumah, rekan-rekan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat pagi dan shalom semuanya untuk setiap kita. Secara khusus hari ini ketika, terima kasih jawabannya ya. Satu-satunya yang menjawab. Hari ini secara khusus kita akan belajar bersama-sama karena kita memperingati hari yang spesial. Hari Reformasi Gereja. Saya ingin percaya mungkin ada banyak kekeliruan terkait dengan reformasi gereja. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa reformasi gereja itu berbicara tentang perpecahan gereja. Yang kemudian terjadi antara gereja Kristen Protestan dengan gereja Katolik Roma. Saya ingin percaya itu merupakan salah satu kekeliruan yang sering kali terjadi. Reformasi bukan berbicara tentang pertentangan denominasi. Saya ulangi ya, reformasi bukan berbicara tentang pertentangan denominasi. Reformasi berbicara tentang perlawanan terhadap dosa. Saya ingin percaya kalau kita membaca sejarah gereja, maka kita akan mendapati bahwa Martin Luther, yang selama ini tokoh yang digadang-gadang sebagai tokoh reformator, bukan berencana untuk kemudian mendirikan sebuah denominasi baru dengan sebuah tujuan-tujuan tertentu. Tetapi untuk melawan kebobrokan, keberdosaan yang sudah ada pada gereja pada waktu itu. Jadi dalam hal ini sekali lagi, reformasi bukan berbicara tentang pemecah belah. Reformasi adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan melalui hamba-Nya mau berbicara untuk kemudian menyatakan kebenaran dan menuntun orang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka hari ini saya ingin mengajak setiap kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita kalau reformasi berbicara tentang melawan akan dosa, melawan akan keberdosaan tersebut. Maka saya rindu kita juga kemudian menjadi gereja yang terus-menerus direformasi. Ecclesia Semper Reformanda. Saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita perhatikan bersama-sama bagian firman Tuhan ini, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita, silakan kita menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi, meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita, selamat dan berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu izin sebentar Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa ngelihat apa-apa ini Bapak Ibu ya. Termasuk contekan saya juga nggak bisa ngelihat nih. Ini kalau rekaman pasti sudah saya edit Bapak Ibu ya. Cuman karena bukan rekaman, minta izin. Oke. Sekarang mulai kelihatan nih ada orang-orangnya ya. Tadi saya cuma melihat kabut saja. Oke. Bapak Ibu berbicara tentang reformasi. Pertanyaannya adalah, kalau kita ini menjadi gereja yang terus-menerus direformasi, eklesia bukan berbicara tentang bagaimana bangunannya, bukan berbicara tentang organisasinya, tapi setiap pribadi. Maka pertanyaannya, apa sih yang perlu kita reformasi di dalam kehidupan setiap kita? Nah, tentu saja ada banyak hal yang kita bisa bicarakan. Saya ingin mengajak kita hari ini berfokus kepada satu bagian. Hal yang terus-menerus harus direformasi di dalam kehidupan setiap kita. Yaitu adalah reformasi kasih. Reformasi kasih. Kenapa reformasi kasih? Saya ingin mengajak kita berfokus kepada 2 hal menurut bagian firman Tuhan ini. Kenapa perlu berbicara tentang reformasi kasih? Yang pertama, yaitu karena seringkali ketika kita berbicara tentang kasih, kasih itu dilepaskan dari pengetahuan akan kebenaran. Ketika kita berbicara tentang kasih, mayoritas orang itu ya bicara saja tentang kasih. Love is love. Tetapi kemudian tidak ada mengkaitnya dengan kebenaran. Dan kalau ditanya bentuknya bagaimana sih orang yang melepaskan antara kasih dengan pengetahuan akan kebenaran? Ada 2. Ciri yang pertama yaitu adalah orang yang tahu yang benar tetapi tidak mengasihi. Dia punya pengetahuan, dia kaya akan hal tersebut, tetapi dia tidak hidup mengasihi orang lain. Dia tidak hidup mengasihi sesamanya, dia tidak hidup mengasihi Tuhan. Dan orang seperti ini layak untuk disebut sebagai orang yang hidup dengan arogansi. Orang yang tahu yang benar, tetapi kemudian tidak hidup mengasihi. Dia adalah orang yang arogan atau arogansi. Dan kalau kita mendapati dalam bagian firman Tuhan ini, bukankah ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus atau digambarkan oleh Lukas di dalam tokoh ahli Taurat? Dari namanya sendiri, saya yakin dan percaya kita semua sudah paham siapa dia. Dia seorang ahli,
Seorang yang paham terkait dengan Taurat, terkait dengan nomos, terkait dengan aturan tersebut. Tetapi seorang yang paham dengan aturan, yang menarik di dalam kisah itu disebutkan bahwa dia mencobai Tuhan Yesus. Mencobai ini kalau kita selidiki di dalam bahasa aslinya, maka memiliki sebuah pengertian atau definisi adalah seseorang yang berusaha untuk menyelidiki sampai kedalaman. Seorang yang menyelidiki berusaha menyingkapkan apa yang ada di dalam hati pikiran orang tertentu. Kalau dari definisi saya percaya bahwa ini bukan sebuah tindakan yang salah, bukan. Nggak salah loh kita itu untuk menyelidiki orang lain. Nggak salah untuk kita itu kemudian mencoba mengungkapkan apa sih yang ada di dalam hati pikiran seseorang tersebut. Tetapi saya sepakat dengan LAI yang bukan menerjemahkannya sebagai sebuah upaya penyelidikan. Karena itu konotasinya positif. Tetapi saya sepakat bahwa ini sebuah tindakan negatif. Kenapa bisa dikatakan ini sebuah tindakan negatif? Atau yang diterjemahkan LAI itu mencobai. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang kita bisa lihat kenapa saya sepakat dengan tafsiran LAI bahwa ini definisinya adalah negatif. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa konteks pada masa itu Tuhan Yesus dengan orang-orang pemimpin agama ini sudah mempunyai pertentangan. Tuhan Yesus dengan para pemuka agama itu sudah punya konflik. Dan bukan dimulai dari Tuhan Yesus, tetapi dimulai dari pemuka agama. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran, mereka tidak suka. Dan kita sering membaca di dalam Injil, catatan Injil, bagaimana konflik itu senantiasa terjadi. Tuhan Yesus melakukan perkara baik, diperkarakan sebagai sebuah hal yang buruk. Maka tidak heran ketika sekali lagi ahli Taurat ini datang. Dan kemudian mau menyingkapkan siapakah Yesus. Ini dicatat di dalam definisi yang negatif. Tapi yang kedua, di dalam konteks Injil Lukas, kalau kita mencoba mempelajari keseluruhan Injil Lukas, maka kita mendapati bahwa sebenarnya catatan perikop pasal 10, ini merupakan kisah yang dari zoom out, kisah perjalanan kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, mulai menjadi zoom in, di masa-masa akhir kehidupan Yesus. Yang kita tahu bersama akan menuju kepada salib. Dan kalau ditanya apa sih yang menyebabkan Tuhan Yesus disalib? Maka bukankah jawabannya adalah satu. Secara politis pada waktu itu. Orang Yahudi, para pemimpin agama. Mereka menuduh Tuhan Yesus. Menghujat Allah. Dan Tuhan Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Sehingga mereka mencoba dengan berbagai macam cara untuk mencapai titik tersebut. Sehingga ini merupakan salah satu prosesnya. Dan yang ketiga, yaitu kalau kita perhatikan konteks lebih dekat. Ahli Taurat itu dituliskan di ayat berikutnya adalah orang yang membenarkan diri. Setelah mencoba untuk kemudian berdialog dengan Tuhan, dia perlu untuk membenarkan diri. Yang artinya apa? Rencananya untuk mengalahkan Yesus itu gagal. Rencana untuk menjatuhkan Yesus itu gagal. Apa rencana yang gagal tersebut? Di dalam hal ini kegagalan orang ahli Taurat tersebut. Sebenarnya ahli Taurat itu bermaksud untuk meninggikan diri lebih daripada Yesus. Bapak Ibu kalau kita belajar ya, ahli Taurat itu ibaratnya seperti guru, seperti dosen. Dia datang kepada Yesus, dikatakan dalam Injil Lukas, dia berdiri di sana. Lalu dia bertanya. Maka di dalam bayangan skenario ahli Taurat, dia bertanya, Yesus memberikan jawab. Lalu yang menilai siapa? Jelas ahli Taurat tersebut. Itu bayangannya dia. Dia berdiri di sana sebagai seorang yang akan memutuskan engkau benar atau engkau salah. Tapi tampaknya rencana ahli Taurat ini gagal. Karena ketika ditanya Yesus bukan memberikan jawaban. Yesus justru balik bertanya. Lalu kemudian yang menjawab adalah ahli Taurat tersebut. Dan yang memberikan nilai adalah Yesus. Rencananya gagal
total. Sehingga di dalam hal ini saya sepakat bahwa ahli Taurat ini punya maksud dan rencana yang buruk terhadap Yesus. Maka itu kenapa LAI menerjemahkan mencoba. Maka sekarang pertanyaannya adalah apa sih aplikasinya untuk kita saat ini? Tentu saja ketika kita berbicara tentang arogansi, kita perlu belajar untuk menjadi orang-orang Kristen. Orang-orang yang tidak arogan. Orang-orang yang punya kebenaran, tetapi juga kemudian menghidupinya dengan kasih. Saya mencoba menuliskan sebuah kalimat demikian, Bapak Ibu. Orang yang arogan itu berfokus pada kesalahan, bukan pada pertumbuhan. Karena dia punya kebenaran. Dia akan selalu jadikan kebenaran itu sebagai orang yang arogan ya. Dia akan punya kebenaran itu, dia akan selalu memakai kebenaran itu sebagai kacamata. Yang melihat orang lain. Dan kemudian yang terjadi adalah menemukan kesalahan orang. Itu orang arogan. Apakah kita hari ini juga termasuk orang-orang yang arogan? Mungkin ada orang yang akan bertanya begini, loh kalau begitu kalau saya punya kebenaran, lalu ada orang lain yang berbuat salah. Ada orang lain yang hidupnya tidak sesuai dengan standar kebenaran. Pertanyaannya adalah apakah berarti saya harus diam saja supaya saya tidak menjadi orang yang arogan? Oh tentu tidak. Saya dan percaya ketika kita tahu yang benar dan ada orang lain yang tidak melakukan kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menegakkan kebenaran Allah. Tetapi yang membedakan adalah begini. Seorang yang arogan adalah seorang yang cuman pandai menuding. Kamu salahnya ini. Kamu melakukan ini. Kamu kelirunya demikian. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau memikirkan kenapa orang ini bisa berbuat salah. Orang-orang seperti ini adalah orang yang kemudian tidak mau menyerahkan dirinya untuk kemudian berkata, saya mau berjalan di sampingmu untuk menolong engkau bertumbuh supaya engkau tidak kembali jatuh dan gagal di dalam lubang dan titik tersebut. Rekan-rekanku, di tengah-tengah konteks dunia media sosial, kita seringkali mendapati kesalahan orang. Kita seringkali mendapati kegagalan sesama kita. Semakin terkenal orang itu, semakin kelihatan belangnya. Betul kan ya? Maka bersyukurlah kalau kita enggak terkenal ya. Kenapa? Ya belang kita enggak kelihatan. Bukan karena kita lebih baik. Cuman enggak kelihatan aja belangnya apa. Tetapi semakin tinggi, semakin terkenal, semakin disorot. Maka saya percaya hal-hal yang mungkin kita juga mengerjakan dan melakukan. Tetapi orang itu lebih disorot. Maka saya mendapati terakhir-terakhir ini ada beberapa catatan terkait dengan kegagalan tokoh-tokoh. Termasuk kegagalan rohaniwan. Kegagalan hamba Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang kita kerjakan dan lakukan terkait dengan hal ini. Mungkin bagi kita berkata, ya kan saya nggak kenal. Terus saya mau bagaimana? Ya kan saya nggak tahu dia. Terus saya harus berbuat apa kepada orang seperti itu? Rekan-rekanku, ketika ada seorang jatuh, lalu kemudian kita dengan cepat mengomentari akan kegagalannya. Saya percaya itu merupakan salah satu tindakan arogan. Siapapun itu. Baik dia pemimpin, baik dia orang biasa. Ketika kita kemudian melihat orang gagal. Lalu dengan cepat kita berkata dan memberikan sebuah statement, judgment tertentu. Itu tindakan arogan. Seharusnya kita sebagai seorang percaya, orang Kristen. Yang perlu kita kerjakan ketika kita melihat kejatuhan kegagalan orang. Firman Tuhan mengajarkan adalah berduka cita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menangis akan kejatuhan saudara seiman. Bahkan bukan cuma menangis, tapi kita mau bergumul bersama-sama dengan dia. Kalau dia bukan orang yang kita kenal. Bagaimana cara kita bergumul? Itu dengan cara mendoakan. Dengan cara kita berlutut, membawa orang tersebut di dalam doa.
Memohon belas kasihan Tuhan, memakai orang-orang di sekitarnya untuk kemudian bisa menolong, bisa menunjang hidup orang tersebut. Dan kalau orang itu ada di sekitar kita, firman Tuhan memanggil kita yang punya kebenaran, memegang standar kebenaran. Kita dipanggil juga mengasihi orang tersebut dengan cara menjadi rekan seperjalanan, menopang, mengulurkan tangan, membantu di titik kejatuhan tersebut. Ketika kita menolong itu bukan tanda dan arti kita lebih hebat. Itu cuma tanda di titik itu anugerah Tuhan besar menopang kita. Dan anugerah itulah yang perlu kita bagikan kepada orang tersebut. Ini yang kita bisa pelajari dari bagian yang pertama ini. Sementara ciri yang kedua, seorang yang kemudian dikatakan orang yang tahu yang benar tapi tidak punya kasih. Ciri yang kedua yaitu adalah orang tersebut adalah orang yang kemudian mengasihi tetapi tanpa pengetahuan yang benar. Seorang yang mengasihi, dia tulus, dia rela, tetapi gak ada dasar kebenarannya apa-apa. Orang seperti ini yang saya beri istilah semau sendiri. Jadi yang satu arogansi, yang satu adalah semau sendiri. Dan kalau kita mendapati perikop selanjutnya yang kita tidak baca, menceritakan tentang seorang yang cirinya seperti ini. Mengasihi, tetapi tidak punya pengetahuan akan kebenaran. Yang digambarkan dari seorang tokoh yang namanya Marta. Saya percaya tanpa perlu kita membaca secara detail, kisah Marta dan Maria ini tidak asing di telinga kita. Kita tahu Maria seorang yang kemudian ketika Yesus datang, dia justru menyempatkan diri untuk duduk di bawah kaki Yesus. Lalu Marta sibuk melayani Yesus. Dan kalau kita membaca sampai akhir, Yesus tidak pernah menegur kesibukan Marta. Yang menandakan, it's okay. Ada orang-orang yang memang dipanggil untuk aktif melakukan sesuatu. Ada orang-orang yang memang harus bekerja sebagai tanda ekspresi kasihnya. Tapi pertanyaannya begini, itu yang Tuhan mau atau enggak? Enggak salah tentang aktifnya, enggak salah tentang pengorbanannya. Cuman pertanyaannya adalah, itu yang Tuhan inginkan atau bukan? Maka di dalam bagian ini yang perlu kita pelajari adalah mari kita belajar untuk mengasihi dengan sepenuh hati. Tetapi juga dengan mau terus-menerus belajar, mencari akan kebenaran. Mau terus-terus belajar untuk tunduk kepada kebenaran. Bukan yang penting saya tulus, yang penting saya setia. Kesetiaan tanpa kebenaran itu merupakan sebuah perendahan. Kalau kita setia, kita tulus, tapi kita tidak melakukan yang benar dan tepat sebagaimana yang Tuhan inginkan, maka itu bukan tanda kasih yang Tuhan itu bisa terima dan rasakan. Ibaratnya sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau kita punya pasangan, bukankah kita selama ini belajar kalau kita mengasihi itu harus sampai kemudian pasangan kita itu bisa merasakannya. Ada banyak kali orang itu mengasihi, sudah memberikan yang terbaik. Tetapi pasangannya itu merasa bahwa kok nggak kerasa ya. Ada mahasiswa yang pernah bercerita bahwa saya nggak dicintai orang tua saya. Lalu kemudian saya mencoba untuk bertanya, menggali akan sejarah kehidupan keluarganya. Dan yang menarik adalah anak ini tidak pernah kekurangan harta benda. Dari pakaiannya, dari perlengkapan yang dia miliki, saya tanya, semua diberikan oleh siapa? Orang tua. Lalu kemudian saya tanya tentang terkait aktivitasnya, dia pada waktu sebelum pandemi sering setiap liburan itu keliling dunia. Pernah keliling Amerika, Eropa, Asia. Dan saya tanya, siapa yang membiayai? Jawabannya orang tua. Lalu kemudian saya tanya, loh kalau kamu sudah terima begitu banyak, masa kamu tidak bisa mengatakan dan tidak bisa merasakan kasih orang tua? Lalu anak itu cuma berkata demikian. Iya sih,
kalau untuk urusan uang, untuk urusan barang, untuk urusan apapun, saya tahu orang tua saya akan kasih habis-habisan. Tapi bukan itu yang saya butuhkan. Saya hanya membutuhkan orang tua saya ada di waktu saya sedang bergumul. Bukan sibuk bekerja mencari uang. Saya hanya menginginkan pada waktu saya bercerita, orang tua saya itu bisa mendengarkan dan kemudian bisa meresponi. Bukan kemudian sibuk dengan urusannya sendiri. Maka bukankah kalau andai kata saya datangkan orang tuanya dan saya tanya, kamu cinta anakmu enggak? Saya yakin orang tuanya akan bisa memberikan banyak bukti cintanya. Tapi sekali lagi, kenapa si anak tidak merasakan? Karena enggak tepat. Maka ketika kita berkata kita mau belajar mengasihi Tuhan, bukan cuma butuh ketulusan, tetapi butuh kebenaran. Saya ingin mengajak kita belajar, jangan menjadi orang yang permisif. Orang yang ya pokoknya lakukan aja lah, gak apa-apalah. Boleh-boleh saja, yang penting kamu tulus, yang penting kamu baik, lakukan saja. Kita jangan jadi orang yang permisif. Karena orang yang permisif itu adalah orang yang hanya ingin terlihat baik. Tetapi bukan menjadi orang baik. Saat ini ada banyak orang yang ingin terlihat baik. Caranya bagaimana terlihat baik? Ya lakukan saja. Kerjakan saja. Berikan saja apa yang orang itu inginkan. Karena tidak peduli itu benar atau tidak, yang penting berikan saja. Itu permisif. Tetapi bukan menjadi orang yang baik. Nah, saya dengan anak saya mencoba untuk memperlakukan hal ini, ya. Kalau saya biasa dengan istri, anak minta sesuatu, kami sebagai orang tua yang ingin menjadi orang tua yang baik, maka caranya adalah kami timbang, kami pikir, apakah itu berguna, baik untuk anak atau tidak. Saya percaya mayoritas yang sudah jadi orang tua akan melakukan hal yang sama, bukan? Kita akan menimbang, kita akan memikirkan, kalau enggak baik ya sudah. Kita enggak kerjakan, kita tidak berikan kepada anak tersebut. Tetapi ada kadangkala saya itu justru memberikan kepada anak saya sesuatu hal yang buruk. Saya katakan, sudah terserah kamu. Nih, biasanya terkait dengan gadget. Kalau sudah sekarang kan sekolah online pakai gadget, biasanya kami batasi. Setelah selesai, tidak boleh pakai gadget lagi. Oh, tapi biasa kelanjutan, keterusan, mainnya keterusan. Maka kadang-kala saya berkata, terserah kamu. Pakailah apapun yang kamu mau. Justru pada waktu titik itu, anak saya nutup. Kenapa? Karena dia tahu, itu marah, bukan kasih. Itu kemarahan. Kemarahan tentu yang didasarkan dari kasih, tapi itu bukan artinya, ya terserah kamu lah, kamu mau lakukan saja, bukan. Maka di dalam hal ini, kasih yang benar adalah kasih yang dibangun di atas kebenaran. Tanpa kebenaran, kasih itu merupakan sebuah tindakan pembiaran. Maka mari kita belajar hari ini. Ketika kita mau berkata saya mengasihi Tuhan, pertanyaannya, tahu nggak sih yang Tuhan mau? Ketika kita belajar mengasihi sesama, tahu nggak sih apa yang rekan saya, pasangan saya, anak saya, keluarga saya, rekan kerja saya butuhkan untuk dia bisa hidup dengan lebih baik lagi. Karena tanpa kita mencari tahu kebenaran, maka semuanya itu sia-sia. Nah, ini adalah bagian pertama. Ketika kita melihat bahwa kenapa kita perlu mereformasi kasih kita. Karena seringkali kasih itu kita lepaskan dari pengetahuan akan kebenaran. Dan yang kedua, kenapa kita perlu belajar tentang reformasi kasih? Yaitu karena seringkali kasih kepada Allah itu kita lepaskan dari kasih kepada sesama. Berapa banyak orang ketika berbicara kasih kepada Allah, kau tanya, cinta Tuhan enggak? Cinta. Buktinya apa? Biasa yang pertama disebut adalah ke gereja. Ini sebelum pandemi, gitu ya.
Kalau setelah pandemi tetap ke gereja online gitu ya. Tetap hadir gitu ya. Walaupun mungkin bangun 1 menit sebelumnya, tapi kan yang penting tetap hadir. Enggak apa-apa lah ya. Kedua, mungkin dikatakan adalah baca Alkitab, baca renungan dan lain sebagainya. Seringkali kasih kepada Allah itu hanya dibatasi pada ritualistik, spiritualitas. Berapa banyak orang yang berkata, saya mengasihi Allah. Buktinya apa? Saya melayani orang lain dengan sebaiknya. Saya memperlakukan pekerja saya dengan sesungguhnya. Saya tidak memotong hak orang yang memang harus mendapatkannya. Saya mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu bukti cinta kasih saya kepada Tuhan. Berapa banyak? Bukannya pada umumnya kita enggak memasukkan kategori itu sebagai cinta kepada Tuhan. Mungkin cinta kepada sesama, tapi bukan cinta kepada Tuhan. Dan untuk itulah kita perlu belajar mereformasi kasih. Karena Yesus sendiri bahkan di dalam catatan Injil yang lain Yesus juga menegaskan. Hukum yang pertama kasih Tuhan Allahmu. Yang sama dengan itu. Yang kedua, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau kita perhatikan di dalam cerita ini, yang menarik adalah orang ahli Taurat ini hendak menjatuhkan Yesus. Mencobai untuk kemudian menjatuhkan Yesus. Pertanyaannya di pertanyaan apa sih? Ahli Taurat ini mau menjatuhkan Yesus. Kalau kita menyangka bahwa orang ahli Taurat itu mau menjatuhkan Yesus, ya ketika dia tanya, bagaimana cara saya masuk dalam kerajaan Allah? Maka sebenarnya ini bukan pertanyaan kuncinya. Ibaratnya ini baru pertanyaan pembuka. Ini belum masuk kepada triknya dari ahli Taurat tersebut. Kalau ini yang menjadi triknya, saya percaya dia bukan ahli Taurat, tapi dia orang magang, masih belajar. Kenapa? Karena pertanyaan itu terlalu umum. Dan kalau kita mendapati dalam catatan Injil-Injil lain, kita tahu Tuhan Yesus sudah sering dapat pertanyaan seperti ini. Ini bukan kali pertama Tuhan Yesus dapat pertanyaan ini. Maka kunci jebakannya bukan di sini. Tapi kunci jebakannya adalah pada waktu ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Itu jebakannya. Kenapa itu bisa menjadi jebakannya? Nah, karena begini Bapak Ibu. Di dalam tradisi Yahudi, sesama yang dikasihi itu bukan berbicara semua orang. Saya ulangi ya. Di dalam tradisi Yahudi, sesama yang dikasihi itu tidak berbicara semua orang. Tetapi menurut tradisi mereka ada orang-orang yang memang patut dikasihi, ada orang-orang yang tidak patut dikasihi. Saya bacakan dari salah satu tulisan apokrifa. Tentu saja ini tidak masuk di dalam kitab suci kita, tetapi rekan-rekan Katolik memasukkannya di dalam Deuterokanonika, yaitu dalam kitab Sirah. Kitab Sirah pasal 12, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Di dalam slide saya tidak tuliskan panjang lebar, tapi izinkan saya membaca lengkap ayat pertama sampai ayat 7. Jika engkau berbuat baik, hendaklah memperhatikan kepada siapakah kau berbuat, maka engkau mendapat balas budi karena perbuatanmu yang baik. Hendaklah berbuat baik kepada yang bertakwa, niscaya engkau akan mendapat balasannya. Kalaupun tidak daripada dia, pasti dari yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang baik bagi orang yang tekun dalam kejahatan, ataupun bagi yang tidak bersedekah, dan selanjutnya. Maka kita mendapati bahwa di dalam bagian hal ini, tradisinya orang Yahudi, tidak semua loh, kita tuh harus berbuat baik. Khususnya kalau orang itu adalah orang berdosa, jangan berbuat baik kepada mereka. Dan kenapa ini menjadi pertanyaan jebakan bagi Yesus? Kalau kita mendapati dalam cerita Injil yang lebih lengkap, bukankah orang banyak, bahkan pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi, itu menjuluki Yesus dengan satu hal. Dia ini sahabatnya, orang berdosa dan pemungut cukai. Sehingga sebenarnya disinilah jebakannya. Ahli Taurat ini berkata, Yesus,
Kamu melanggar daripada aturan-aturan tradisi. Kalau orang berdosa, biarkanlah, buang. Karena di dalam catatan Sirach dikatakan bahwa memang yang Maha Tinggi pun juga benci kepada orang berdosa. Sehingga di dalam hal ini Yesus ingin ditunjukkan kebersalahannya. Yesus mau dibuktikan dia orang yang bukan guru yang baik tersebut. Tetapi yang menarik adalah jawaban Yesus. Ya tentu saja ya, kalau film enggak pernah dong lakon itu kalah total, ya. Kecuali mau dibuat dramatis. Dan dalam hal ini Injil belum masuk ke bagian dramatis. Karena bagian dramatis adalah waktu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Bagaimana cara Yesus menjawab? Bagaimana cara Yesus menimpali akan jebakan orang Yahudi tersebut? Maka Yesus memberikan kontras dan persamaan melalui sebuah ilustrasi, yaitu tentang tentang orang Samaria yang baik hati. Apa kontrasnya? Di dalam hal ini yang pertama berbicara tentang kontras adalah ada figur Lewi, ada figur imam yang dikontraskan dengan orang Samaria. Ini kontras yang Tuhan Yesus buat. Dan dari cerita tersebut Tuhan Yesus ingin berkata kepada orang tersebut, yang kamu sebut teman yang mana? Yang kamu sebut sohib yang mana? Maka jelas ahli Taurat walaupun punya perbedaan teologis dengan orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Tapi ini Lewi dan imam. Orang-orang yang dihargai di dalam struktur keagamaan. Jelas sangat mudah bagi ahli Taurat berkata, saya tidak perlu tahu namanya siapa. Kalau jabatannya imam, jabatannya Lewi, orang inilah sesamaku manusia. Tetapi yang menarik dari cerita tersebut, justru yang disebut teman, justru tidak berbuat baik. Dan bukankah itu yang seringkali terjadi kan dalam kehidupan ini? Yang kita bayang-bayangkan bakal menolong, enggak menolong. Yang enggak pernah dibayangkan menolong, menolong. Bukankah itu yang seringkali terjadi juga dalam kehidupan? Sehingga dalam hal ini Yesus mau mencoba memberikan kontras untuk mengajak ahli Taurat ini berpikir, kamu yakin bahwa gelar, bahwa jabatan itu menentukan bahwa dia sungguh-sungguh orang yang peduli kepada kamu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti pada kontras. Tuhan Yesus juga melanjutkan dengan persamaan. Apa yang sama? Kalau kita baca di dalam pertanyaan Tuhan Yesus yang terakhir, ahli Taurat itu kan tanya, siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, siapakah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Justru Tuhan Yesus menyamakan antara ahli Taurat dengan orang yang jatuh ke tangan penyamun. Kenapa Tuhan Yesus menyamakan seperti itu? Karena yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini adalah kita itu dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Bukan berdasarkan kekuatan kita. Tetapi kita dipanggil karena kita sudah merasakan kasih. Saya ulangi ya. Kasih yang Tuhan Yesus minta kita berikan kepada sesama. Bukan didasarkan dari dalam diri kita. Karena enggak ada apa-apa di dalam diri kita. Kita itu bisa mengasihi itu kalau sudah merasakan kasih terlebih dahulu. Kenapa anak itu bisa mengasihi orang tuanya? Karena sejak kecil orang tuanya sudah menjaga anak itu dari bayi. Sehingga ketika anak itu bertumbuh dia melihat, iya ya orang tuaku sayang ya. Maka dia berikan. Nah heran kalau kita di dalam cerita-cerita, kalau anak itu dari kecil sudah dibiarkan, bahkan diberikan kepada orang lain, bahkan dibuang. Ketika anak itu besar, lalu ketemu orang tua kandung yang melahirkan. Apakah kemudian anak itu bisa kemudian dengan cepat berkata, oh kamu yang kandung ya, dia yang angkat ya, wah aku sayang kamu. Bukankah itu kisah yang tidak lazim? Umumnya kalau sudah pernah dibuang, ditelantarkan, si anak mau berkata gini, relasimu dengan aku cuman sebatas darah. Tidak ada kasih. Karena yang mengasihi adalah yang memelihara hidupku. Betul bukan? Maka seorang itu mengasihi. Tidak pernah murni dari dalam dirinya. Dia mengasihi ketika dia sudah merasakan kasih. Dan di sini Kristus mau mengatakan, kamu itu sudah diberikan kasih.
Bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah itu sendiri. Maka kita dipanggil mengasihi karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Dan kasih itulah yang perlu kita bagikan dan kita teruskan kepada yang lain. Tetapi persamaan itu tidak hanya sampai di sini. Saya melihat persamaan yang terakhir. Siapakah orang Samaria ini? Kalau saya boleh mengatakan dan menyimpulkan, ilustrasi orang Samaria ini menggambarkan Yesus sendiri. Tahu dari mana? Tentu saja kalau kita mengamati sejarah penafsiran gereja dari mula-mula, ada yang menafsirkannya dengan alegoris. Semua ditafsirkan, gitu ya. Oh, ini dari Yerusalem turun, itulah Yesus yang turun dari surga pergi ke dunia. Lalu kemudian bahkan, kenapa kok 2 dinar? Wah, ini menarik juga ya. Ketika pernah mikir enggak, kenapa kok si orang Samaria itu cuman menitipkan 2 dinar kepada orang di penginapan. 2 dinar itu adalah upah 2 hari kerja. Kenapa kok cuma dikasih 2 dinar? Karena itu melambangkan hari pertama dia menitipkan, 2 hari sisanya dia tidak ada, melambangkan apa? Di dalam cerita Yesus, kematian. 3 hari. Oh, kalau dibaca-baca menarik juga ya, penafsiran alegoris ini. Namun saya juga tidak mengikuti penafsiran ini. Karena saya percaya namanya ilustrasi tidak pernah dimaksudkan sedetil itu. Tetapi apa persamaan antara orang Samaria dengan Yesus? Hanya 2 hal. 1, digambarkan bahwa orang Samaria ini ketika melihat rekan yang jatuh belas kasihan. Dan catatan itu berkali-kali dikenakan kepada Yesus. Melihat orang banyak, jatuhlah hati Yesus dengan belas kasihan kepada orang tersebut. Dan yang kedua, pengorbanan yang total. Dia bukan cuma datang ngeliatin luka ya. Makanya kalau luka nih obatin sendiri ya, hati-hati di jalan. Tapi dia berikan segala sesuatu. Bahkan dia mengorbankan dia yang harusnya naik tumpangan kudanya, keledainya. Tapi orang yang sakit ini yang ditaruh, dia yang berjalan. Dia rawat, dia titipkan uang. Sebagai gambaran apa? Kasihnya total. Seperti siapa? Kasih Kristus bukan? Maka saya mendapati persamaan berikutnya adalah orang Samaria ini menjadi sebuah tipologi, simbol dari Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga ketika Yesus Kristus menggambarkan dirinya di dalam figur orang Samaria ini, apa yang diharapkan, apa yang Tuhan Yesus inginkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bukankah di akhir Tuhan Yesus bertanya, siapa sesama dari orang yang jatuh ke dalam orang ini? Ya, orang yang sudah menolong, dialah sesamanya. Lalu Yesus berkata, lakukanlah kepada dia, lakukanlah seperti dia. Di dalam hal ini Kristus ingin mengajarkan bahwa mari ketika kita menolong sesama, bukan sekedar didasarkan dari kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan kasih kepada sesama, ingatlah, ini merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang kita perlakukan kepada sesama kita, itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Maka kalau kita dengan orang itu seenaknya, lalu kemudian kita berkata saya mencintai Tuhan, firman Tuhan mau berkata itu omong kosong. Kalau kemudian kita melihat ada orang yang kemudian perlu ditolong dan kita tidak memberikan bantuan, dan kemudian kita berkata saya mencintai Tuhan karena saya beribadah, saya mengangkat tangan saya di gereja, saya beribadah, saya ikut pembinaan ini dan itu bukan cinta kepada Tuhan. Itu cinta diri yang diwujudkan di dalam rupa spiritual. Cinta kepada Tuhan yang sejati adalah ketika kita berkata kepada Tuhan, thank you God. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan kemudian kita bawa kasih itu dan kita berikan kepada orang-orang lain. Sebagaimana Kristus sudah memberikannya
untuk setiap kita. Maka di hari reformasi gereja, saya rindu mengajak kita, mari kita mereformasi hati kita. Mari kita mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Karena dari situlah kerajaan Allah itu hadir di dalam dunia ini. Surga itu nyata di dalam dunia ketika kita mengasihi sesama kita seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, mereformasi terus kehidupan setiap kita, dan mereformasi hati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, inilah setiap kami, hati kami yang mungkin selama ini salah di dalam mengasihi. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami boleh mereformasi hati ini seturut dengan kebenaran-Mu. Kami tidak mau menjadi orang yang arogan. Kami juga tidak ingin menjadi orang yang permisif. Dan kami rindu, kami boleh terus-menerus mengasihi Engkau melalui penyerahan diri kami yang memberikan kasih kami bagi sesama. Bantu dan tolong kami Tuhan. Tanpa topangan kasih-Mu, kami tidak sanggup. Dengar doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Saudara, Bapak kita adalah Bapak yang mengenal cerita kehidupan kita. Dia yang tahu apa yang terjadi, semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan keburukan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita, Ia tahu. Namun saudara, Dia adalah Bapa yang juga tidak membuang setiap kita. Ia memerintahkan kepada setiap kita dengan kasih yang sama kita terima. Kita lakukan juga kepada orang lain. Mari sama-sama kita mau menyanyikan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku sebagai respon firman Tuhan.
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Takkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, tiada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Aku percaya pada rancangan bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang setia. Sekalipun Engkau tahu siapa kami, sedalamnya isi hati kami Tuhan. Engkau tidak pernah membuang kami. Bahkan Engkau mengasihi kami sedemikian rupa, hingga sungguhnya kasih yang Engkau berikan kepada kami itu sangat-sangat berlimpah untuk kami terima. Sangat-sangat mewah untuk bisa kami dapatkan. Tuhan, tolonglah setiap kami melalui firman Tuhan, pujian yang boleh kami nyanyikan, boleh mengingatkan kami Tuhan untuk boleh mempraktikkan kasih Tuhan kepada sesama kami juga. Tuhan, tolong berkatilah setiap kami supaya kami boleh tidak hanya mengisi pikiran kami dengan kebenaran, tapi juga kami boleh melakukannya melalui tindakan kasih kami kepada sesama. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa. Kami bersyukur Tuhan bila kami boleh memperingati hari reformasi. Kami boleh melihat bahwa kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap umat Tuhan yang percaya. Engkau memelihara dan menjaga iman kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biar melalui hari juga ketika kami memperingati hari reformasi ini, kami boleh mengingat untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, untuk membangun relasi kami intim dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam keseharian kami, karena mungkin kami jatuh bangun dalam membangun relasi kami dengan Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa,
Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas setiap umat-Mu, atas setiap kami semua. Kami tahu Tuhan, bila kami melihat ke belakang, begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun dalam masa-masa sulit, sekalipun dalam masa-masa susah, kami tetap bisa melihat Engkau hadir menemani ketika kami sendiri. Engkau memegang tangan kami ketika kami hampir jatuh. Dan kekuatan-Mu lah yang memberikan kami semangat baru dalam menjalani keharian kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kesehatan setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Berkatilah usaha kami, keluarga kami, pasangan, anak. Dan Tuhan tolong berkatilah semua yang kami miliki saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ke dalam tangan-Mu. Bersyukur untuk Indonesia yang saat ini Tuhan menjadi negara yang bisa digolongkan negara yang beresiko kecil sedikit penurunan COVID dibandingkan negara-negara lain yang ada di dunia. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewati masa-masa yang sulit dalam beberapa bulan kemarin. Dan saat ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi negara kami, terkhusus juga bagi kota Surabaya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan umat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber Bapa kami di surga, terimalah segala puji sembah kami kepada Tuhan. Dan kami ketika akan kembali meninggalkan tempat ini, memasuki pergumulan kehidupan kami masing-masing, kami rindu Tuhan, berkat kasih-Mu itulah yang melimpah atas hidup kami, sehingga menolong kami untuk kemudian menjadi pancaran kasih-Mu bagi seluruh dunia ini, menyatakan akan kebenaran Injil. Dan biarlah kasih daripada Allah Bapa yang sempurna, yang telah dinyatakan secara jelas melalui karya pengorbanan Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menolong setiap kita, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk kemudian hidup bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan semua, sebelum kita meninggalkan ruangan ibadah kita, saya ada 2 pengumuman singkat yang bisa kita perhatikan bersama. Yang pertama, pada malam hari ini ada gospel series yang terakhir yang akan dibawakan oleh penginjil Samuel. Pada nanti malam jam 18.00 kita akan mengadakannya melalui platform Zoom. Jadi nanti linknya bisa saudara dapatkan di IG BCS _ Surabaya, SBY ya. Nah, atau bisa juga didapatkan melalui WA BCS ya, WA admin BCS. Yang kedua, saudara, majelis dan juga hamba Tuhan memutuskan agar minggu depan kita akan menambah kapasitas jemaat yang hadir ya, bisa sama hadir bersama dengan kita, menambah kapasitas menjadi 100 orang.
Saudara kalau misalnya boleh lihat kanan kiri, ini mungkin cuma beberapa kursi doang yang kosong ya. Jadi dalam minggu depan kita akan menambah kapasitas menjadi 100 orang. Sebenarnya pemerintah sudah membolehkan ya, pemerintah Surabaya sudah membolehkan kapasitas itu 75%. Jadi kalau ruangan ini kira-kira sebenarnya udah bisa kurang lebih 200. Tapi minggu depan kita naik sedikit dulu jadi 100 ya. Tapi tenang jemaat yang mau hadir, yang akan daftar, tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir karena tentu dari majelis sendiri pun kami akan memikirkan supaya tetap kita menjalankan protokol bagi jemaat ya. Demikian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.